Oke teman-teman, selamat malam ya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, kesempatan kali ini tanggal 4 ya, 4 Desember 2023. Akhirnya saham yang saya pantau beberapa hari ini rebound ya teman-teman, setelah mengalami koreksi yang dalam. Oke baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, untuk bahasan kali ini saya akan awali dulu dengan bahasan indeks ya, ISG hari ini. ISG-nya bisa bertahan lagi di atas 61,8 retracement ya. Kemarin saya sampaikan bahwa di hari Jumat kemarin untuk ISG-nya itu tepat bertahan di supportnya 7060. Dan hari ini open di low 7060-an, langsung digas bahkan sampai di 7149. Namun demikian closingnya dari ISG-nya turun ya. Namun demikian kita bisa melihat bahwa hari ini sebenarnya ISG-nya sudah mencoba untuk eh, menaikkan resistannya begitu ya. Terbentuk resistan candle di 7149, kemudian ada resistan di 78 retracement teman-teman di 7200. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari ini ISG-nya closingnya sebenarnya nggak begitu bagus ya, karena masih di bawah 7108. Kenapa demikian? Kita bisa lihat hari ini ternyata beberapa saham yang awalnya naik teman-teman, itu ternyata di closingnya dia mengalami penurunan. Oke, saya sebutkan dulu untuk hari ini ISG-nya masih, walaupun closingnya turun tapi masih bisa naik 33 poin atau 0,48%. Ini didrive oleh BRI ya, kemudian BMRI, AMMN. Untuk brandnya tadi sempat bergerak tapi terus turun. Terus kemudian ada DCII, Cuan, SMMA. Tapi the real movernya hari ini ada di BBRI, BMRI, dan AMMN teman ya. Nah terus hari ini ada yang turun dalam juga adalah GoTo. Namun demikian karena masih banyak saham-saham penggerak indeks yang naik, sehingga closing dari ISG-nya masih naik. Nah tadi saya sampaikan kenapa kok ISG-nya secara bentuknya seperti ini, tidak sempurna. Ini karena beberapa saham ini ada yang turun ya teman-teman, seperti mover-movernya yang turun, closingnya turun, ada BCA ini. Saham-saham ini ditutup turun ya, seperti BBCA ditutup turun ya. Kemudian ada BBRI, kalau kita lihat juga ditutup turun ya. Ditutup dengan penurunan, tidak sempurna seperti itu. Kemudian ada Telkom pun juga demikian ya. Terus ada brand sendiri juga sebenarnya tadi kan sempat naik ya. Nah ini terus closingnya juga tidak sempurna, jadi turun. Sehingga kenaikan dari ISG-nya ini tertahan ya. Walaupun demikian ISG setidaknya hari ini closingnya adalah lebih tinggi dari 2 hari yang lalu. Dan kalau kita lihat di bagian kiri teman-teman, ini saya kecilkan dulu. Kalau kita lihat di bagian kiri dari ISG ini, mungkin kita gunain weekly aja kali ya. Kita gunain weekly supaya lebih jelas. Oke, enggak, kita gunain daily aja deh. Jadi nanti ada sekumpulan candle di sini ya. Sekumpulan candle ini kalau kita bawa itu ya kira-kira inilah. Ini area penting yang harus dilewati ISG hijau panjang ini. Walaupun sebenarnya hari ini ISG sudah sempat melebihi dari 7128, namun closingnya masih belum bagus. Ya kita tunggu beberapa hari ini adalah beberapa minggu ke depan, ini adalah akhir tahun ya teman-teman. Kita harapkan ada yang namanya rally akhir tahun. Nah kita lihat dulu untuk bursa internasional tanggal 1 Desember. Sebentar saya cek tanggal kalender saya dulu ya. Saya cek kalender saya dulu. Jumat tanggal 1 ya. Jumat tanggal 1 Desember untuk bursa Amerika hijau ya.
Kemudian Asianya hari ini masih merah ya teman-teman, Eropanya juga mix, masih campur-campur begitu. Baik, kita lihat dulu untuk, indeks-indeks ya. DXY, dolar indeksnya masih sama hitungannya, tidak ada, perubahan signifikan sehingga pesona dolarnya juga memang masih cenderung sudah mulai menurun ya. US 10 years bond-nya juga cenderung menurun pesonanya. VIX kecemasan pasar cenderung low ya, artinya marketnya cukup stabil. Kemudian kita lihat untuk harga indeks komoditas, ini adalah, kumpulan dari harga-harga komoditas dijadikan indeks, ini cenderung turun, biasanya mengindikasikan komoditas yang turun ya. Nah, kita bisa ngelihat crude oil-nya turun ya, kemudian natural gas juga turun. Coal ini sedikit ada kenaikan ya teman-teman, dari sekitar 120-an ini naik ke 133-an. Kemudian untuk emasnya ini yang masih lanjut naik di atas 2050-an ya teman-teman untuk emas. Terus kemudian kita cek, CPO retracement atau koreksi. Kemudian, timahnya ya sedikit ada rebound. Kemudian untuk nikelnya juga sama ya teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan ke bahasan terkait saham ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau kemarin ya saya sampaikan akhirnya, kalau kemarin saya sampaikan ada satu saham yang saya pantau ya, yaitu kalau teman-teman ingat adalah AMMN. Hari ini akhirnya saham ini rebound ya, ini saya bahas minggu lalu beberapa hari, kita akan bahas ya. Untuk AMMN ya teman-teman, ini memang termasuk satu saham yang saya pantau karena memang saya kemarin udah nggak punya dan saya tunggu koreksinya. Nah, ini di bahasan sebelumnya di sekitar tanggal berapa ini? Tanggal, 30-an ya kalau nggak salah, dia keluar dari dia masuk di MSCI ya. Dan kemungkinan ada terjadi rebalancing portofolio, jadi kalau kelebihan dari satu saham mungkin akan dikurangi seperti itu. Kalau jumlahnya banyak, sehingga kalau jumlahnya banyak jualannya perlu beberapa hari. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa kunci yang harus diperhatikan di area hijau ini ya teman-teman, di area hijau ini, area ya bukan satu titik pasti. Di area hijau ini terkoreksi lagi enggak gitu, tapi karena memang dia ada supportnya di kisaran ya 5.850-an, dan saya akan tunggu ketika dia mengalami koreksi. Ternyata, ketika dia mengalami rebound, ternyata ini barang sudah rebound hari ini dan saya tadi sempat masuk ya teman-teman, ini barang. Entah besok mau bagaimana, yang pasti kita lihat dulu karena ini barang mulai ada perlawanan ya. Walaupun, volatilitas cukup tinggi hari ini untuk si AMMN, karena loncat-loncat harganya juga bolak-balik. Nah, kita bisa lihat dalam, menitan seperti ini teman-teman. Ini dalam time frame 60 ya. Dalam time frame 60 kita lihat di sisi dulu, sisi kiri ini adalah tanggal, 1 mana tanggal 1? Tanggal 1 iya tanggal 2. Ini hari ini sudah mulai naik ya, ini yang di atasnya, di kanannya yang merah ini hari ini. Dia sudah mulai naik teman-teman. Walaupun closing-nya tidak di 6450 karena closing-nya di 6375. Kita bisa ngelihat untuk hari ini asingnya itu MMN mulai masuk ya. MMN mulai masuk, terus kemudian volume sayangnya masih kecil ya. Jadi mesti harus berhati-hati ketika naik ini, ternyata belum ada dorongan volume. Kita hanya bisa lihat, nah dia rebound dari 61,8 retracement teman-teman. Support sementara di 6.300-an. Resistan ada di 6680 dan, kenaikan seharusnya minimal di 7080. 7080 untuk AMMN. Kita cek intraday-nya dari si AMMN ya. Kita cek intraday dari AMMN. Overall cukup oke ya, hijaunya di atas artinya buyer yang buy at over-nya dominan. Tapi dominasinya hanya sedikit ya, 53% aja yang buy at over. Nah, kita bisa cek dulu untuk asingnya, ternyata sudah net buy ZP, BK, LJ, AI.
yang net sell masih AK, ZP. Kalau di sini tadi terlihat asingnya sudah mulai buy ya, masih loading, sudah mulai buy tapi kecil ya, sudah mulai buy tapi kecil. Baik, saham kedua adalah MDKA, teman-teman kita cek dulu. Nah, MDKA ini termasuk saham yang sebenarnya naik namun closingnya turun. Kenapa bisa demikian? Dimungkinkan ini adalah saham yang mengalami resistan volume ya. Jadi mencoba untuk naik, namun demikian ketemu resistan, ketemu orang-orang yang sebelumnya sudah pegang barang dan dia akan keluar dulu. Selain itu juga dia saat ini ketemu di area 50 retracement di sini. Ini area penting ya. Biasanya merupakan area take profit orang-orang karena sudah sampai di separuh tren, separuh pergerakan yaitu ini. Jadi 50 retracement memang bisa kita jadikan sebagai satu area untuk take profit ya. Itu adalah untuk MDKA. Kita cek intraday-nya dari MDKA. Nah, kita bisa ngelihat bahwa memang di sesi 2 ke atas dominasi buyer-nya kurang ya. Artinya sellernya lebih dominan ya. Artinya banyak yang jual di bid ya. Merah ini artinya jual sell at bid. Nah, ini totalan intraday-nya 57%. Ini adalah sell at bid atau jual di bid ya. Jadi ini closing-nya jadi banyak yang take profit. Dan untuk MDKA teman-teman, kita bisa ngelihat bahwa asingnya yang jualan adalah BKTP AK. BKTP AK kita cek lagi di sini untuk MDKA tadi. Ini asingnya jualan ya. 2 hari ini asingnya masih jualan untuk MDKA teman-teman. Baik, kemudian masih terkait mineral, sebenarnya terkait emas juga ya MDKA, Antam gitu. Nah, ini juga sama teman-teman, ini closingnya terkena take profit karena memang sudah sampai di 50 retracement. Jadi 50 retracement ini teman-teman harus perhatikan karena umumnya orang itu akan take profit dulu di situ. Terutama ini barang karena dia rebound dari dasar dan naik ya. Masih sangat mungkin adanya resistan volume ya, atau orang-orang yang nyangkut di harga-harga di atasnya sehingga ketika harganya sentuh harga mereka, mereka akan take profit dulu untuk mengamankan modal yang udah nyangkut, yang yaitu ini adalah resistan volume ya. Asingnya udah mulai masuk hari ini setelah 3 hari sebelumnya net sell dan volume hari ini sebenarnya besar teman-teman. Nah, kita bisa ngelihat closing 1750 tapi average 1765 ya. Sedikit aja sih, nggak begitu ngaruh. Untuk Antam tidak begitu ngaruh. Kita cek intraday-nya dari Antam sebenarnya oke, dominasi sepanjang hari ini dominasi hijaunya ya di atas, yang merah berarti buy at offer-nya sebenarnya dominan ya. Tidak terlalu dominan kalau kita lihat totalannya karena 51/49. Baik, kemudian kita cek dulu saham perbankan. Nah, ini perbankan tadi sepertinya banyak yang di take profit ya. Candlenya pada shooting star tapi nggak begitu ini sih. Tapi closingnya tidak di high-nya ya, closingnya turun lah gitu. Kira-kira untuk bearish sekilas saja ini volume besar sebenarnya dan asingnya masuk ya. Jadi sebenarnya ini sih oke aja ya. BBRI oke, kemudian BMRI saya satuin dulu aja. Ya, BMRI ini juga asingnya juga tebel teman-teman, hari ini juga tebel nih masuk ya. Volume sih biasa aja. BBNI coba kita cek BBNI kita cek dulu, ini masih biasa sedikit aja hari ini naik. BBNI ini 2 hari sebelumnya, hari ketiga sebelumnya dan hari kedua sebelumnya sekarang itu net sell ya. Tapi overall sebenarnya dominasi asingnya net buy ya. Untuk BBNI kita cek BBCA. BBCA juga 3 hari ini BBCA juga 3 hari ini asingnya masuk ya. BBCA. Oke, kita cek berikutnya. Oke, intraday dulu deh. Intraday dari saham-saham tadi yang saya bahas tadi, intraday-nya yang pertama adalah BBRI ya. BBRI kita cek. Oke, ini bagus ya, dominasi hajar kanannya oke ya. Hijaunya tebel dan
yang hajar kanan ini overall di 61%. Oke. BBRI kemudian BBNI. BBNI kita cek dulu ya. Oke, BBNI juga oke di jelang sesi 2 ditarik ya. Ini ada dominasi buyer yang hajar kanan besar 67% ya. 67% BBNI, BBRI sudah, BMRI. Sekarang BMRI juga oke ya. Dominasi buyer yang hajar kanan oke. Ini perbankannya oke sebenarnya teman-teman. Perbankan Big Four banking ini pada oke-oke semua. Ini 72% buy at over ya. Apalagi BBCA ya. BBCA. Oke, BBCA sebentar. BBCA. BBCA sih awal-awal oke, namun closingnya ada yang tuh jualan sell at bid. 54% juga masih jualan ya untuk BBCA. Baik, kemudian kita cek dulu untuk Breeze teman-teman. Breeze saya sendirikan. Nah ini Breeze teman-teman bisa perhatikan. Dia mencoba naik ya. Dan hari ini ketemu resistan dari trend channel ya. Downtrend price channel resistan. Perhatikan dulu ya. Karena masih ada beberapa resistan di dekatnya di 1738 ya. 1770 sampai 1800 untuk Breeze. Asingnya juga masih dominan untuk Breeze ya. Volumenya juga oke. Kita cek intraday-nya dari Breeze sekarang. Ya ini juga oke ya, dominan asing, dominan buy at over-nya dominan nih, hijaunya di atas. Baik teman-teman, berikutnya adalah update untuk Arto ya. Arto hari ini terkena take profit yang cukup dalam nih sepertinya nih. Ya, Arto terkena take profit ya teman-teman. Ini sekali lagi ini saham tradingan kalau saya ya. Hari ini asingnya keluar, tapi overall memang keluar masuk. Kalau kita lihat volume cukup besar untuk hari ini. Arto kita lihat dulu. Oke, dia ketemu resistan. Ternyata untuk Arto dia ketemu resistan teman-teman ya. Resistan ini sudah saya gambar sebelumnya. Resistannya di 3500-an. Nah, sekarang dilihat peta besarnya. Nanti atau saat ini resistan 50 retracement-nya masih di 3800 ya. Kita tunggu dulu karena memang hari ini untuk Arto-nya memang ketemu resistan ya. Arto memang ketemu resistan. Nah, ini juga kita bisa ngelihat yang jualan di bid, sell at bid merahnya itu lebih dominan ya. 64% sell at bid atau jualan ya. Oke, kita lihat sekilas agro ya. Agro juga masih mode jualan nih, masih ketat hijau sama merahnya, dominasinya juga masih 57%. Coba kita intip di sini. Agro. Oh, agro ya memang masih down ya. Ini oke nggak apa-apa udah terlanjur di ini juga. Oke, kita lihat nih. Nah, ini ketemu 50 retracement ya, teman-teman. Sebenarnya hari ini mencoba melewati 320 bahkan hampir sampai di 342 tapi closingnya masih turun. Jadi resistan masih di 318 ya untuk agro. Baik teman-teman, berikutnya Saratoga ini masih belum begitu bagus tapi memang dia ada konsolidasi ya di sini. Konsolidasi kalau bisa keluar dari area konsolidasi itu untuk resistannya dari Saratoga itu di 1697. Saratoga kita cek volume masih biasa saja. Untuk asingnya hari ini masuk ya untuk Saratoga. Tinggal kita lihat intraday-nya dari SRTG. Nah ini intraday-nya memang masih alot nih, 50 juga versus 50. Jadi memang buyer versus sellernya untuk Saratoga ini masih sama-sama kuat ya. Baik, kemudian Raja ternyata hari ini rebound dari retracement. Nah Raja teman-teman ini di beberapa video sebelumnya saya bahas ya. Karena dalam tren naiknya ini cukup oke, koreksinya hanya sampai di 38 retracement. Satu barang yang koreksinya hanya di support pertama 23,6 retracement atau di 38 retracement dan mantul, ini potensi upside-nya adalah tinggi. Dan hari ini si Raja
benar-benar bisa memenuhi hal tersebut. Nah, Raja di dalam, chart yang lebih besar time frame-nya dan juga saya tarik, trend base, saya tarik swing low swing high yang lebih besar, ternyata dia juga harganya cukup stabil di antara 821, sebagai supportnya hijau ini sampai di 1230. Nah, kalau kita ngelihat sekarang Raja ini resistan di 1230 teman-teman. Raja 1230 resistan. Nah, hari ini kenaikannya dengan volume dan hari ini juga untuk Raja asingnya masuk. Nah, sekarang kita lihat intraday-nya dari Raja. Seperti apa sehari ini ternyata dominasi buyer yang buy at over-nya dominan banget ya, hijaunya dominan banget dan kalau kita lihat totalannya adalah 73% buy at over atau hajar kanan dari buyernya ya. Baik, kemudian ESA, teman-teman, ESA bisa diperhatikan karena sedikit ada percobaan untuk lewatin resistan walaupun belum ya, walaupun belum. Di 613 untuk ESA kita cek dulu untuk pergerakan ESA hari ini sedikit ada volume lebih besar dari sebelumnya dan juga asingnya net buy untuk ESA. Kita lihat intraday-nya dari saham ESA. Oke, seperti ini intraday-nya memang masih alot ya. Buyer sellernya masih sama-sama dominan sih, masih sama-sama dominan antara buyer dengan sellernya. Nah, kemudian ini satu barang yang mana saya miss teman-teman. Saya akui saya miss karena saya hari ini bermain di Brand dan juga MMN. Ya, ini barang konsolidasi tidak kemana-mana. Boleh dibilang ini barang tidak kemana-mana karena posisi saya terakhir saya cut loss. Cut loss-nya kecil karena ini barang ya kalau nggak kemana-mana saya biasanya akan buang dulu, saya akan nyari saham yang cepat. Ternyata ketika fokus saya hari ini di MMN dan Brand, ini barang tiba-tiba rebound. Namun demikian ngelihat reboundan sebelumnya mungkin besok kalaupun misalkan naik harus hati-hati dulu karena di sebelumnya juga dia ada naik sampai resistan baru kemudian terkoreksinya bahkan sampai ekstrim. Jadi ini bisa menjadi pelajaran terkait habit dari suatu saham di mana satu saham itu bisa memiliki pergerakan pola pergerakan yang hampir sama. Nah, kita bisa ngelihat dari ini memang asing masuknya sangat besar sekali. Nah, ini tetap saya catat ya teman-teman. Walaupun hari ini saya miss ini barang, masih udah terlalu tinggi sih menurut saya. Tapi karena arah dengan volume yang besar, saya tetap akan perhatikan ini barang besok. Tetapi tidak ngoyo eee, karena ada saham yang lain juga ya. Jadi kita juga harus, dengan menggunakan kepala dingin dalam menyikapi saham yang mau kita beli. GJTL ya. Kita cek dulu GJTL. Oke, ini overall juga oke. 55% buyer buy at over dan juga dominasinya yang hijaunya ini dominan ya. Hijaunya ini dominan di atas ya, teman-teman. Baik, ini updatean aja ya teman-teman GoTo karena kemarin kan termasuk saham yang saya bahas ternyata hari ini ketemu resistan di 38 retracement untuk GoTo-nya balik arah ya. Oke, kita cek lagi GoTo dengan asing hari ini net sell, tapi dominannya masih dominan net buy dalam beberapa hari ini memang besar sekali. Volume hari ini juga sepertinya cukup besar untuk yang jualan di GoTo ya. Kita cek dulu di sini bisa nggak memetakan kondisinya. Kita lihat dari intraday-nya memang di akhir sesi banyak yang jualan ya teman-teman untuk GoTo. Kita bisa ngelihat awalnya memang buyer seller cukup imbang tapi di akhir sesi Eee, seller yang sell at bid-nya dominan pakai banget ya. Baik, kita cek beberapa saham yang saya temukan hari ini rebound tapi sementara dipantau aja dulu sepertinya. Ini MNCN ya, MNCN. Pak, menghadapi begini gimana Pak kira-kira? Kita gunain prinsip trend base aja teman-teman. Ya ini, oh hampir nge-break. Kalau hampir nge-break ini berarti kan ini adalah klaster besar ya. Karena klaster besar tuh kira-kira kalau dia nanti nge-break-nya di sini, ya oke ini valid kita gunain, tapi karena belum, ini kita
hapus dulu dan kita ambil trend base yang ini, nggak ke-break jadi nggak bisa ya. Jadi kita gunain yang ini dulu, oke bisa. Ya jadi Fibo-nya ya juga areanya lebih kecil ya. Ini aja untuk menentukan swing low dan swing high-nya, oke di sini. Nah ini bisa. Nah teman-teman hari ini 2 resistan ya dilewati, oh enggak ya, support 391, resistan berikutnya 415 dilewatin, resistan targetnya 434. Kalau besok bisa lewat 434 baru kita carikan, target berikutnya itu di sini. Target berikutnya yang di atas ini di 50 retracement yang di sini ya, itu teman-teman. Jadi kuncinya besok 422 untuk MNCN dan kalau bisa lewat 434 maksudnya. Target berikutnya 535 ya untuk MNCN. Kita lihat dulu naik dengan volume dan asingnya hari ini juga asingnya juga hari ini banyak yang masuk di MNCN teman-teman. MNCN langsung kita lihat intraday-nya masih belum begitu dominan sih, hijau sama merahnya masih nyambung ya. Tidak ada yang signifikan menang mana gitu ya. Jadi masih belum ada yang signifikan. Baik, kemudian kita cek dulu seperti biasa brand ya, brand new start. Brand. Nah, brand teman-teman ini masih testing-testing ya. Hari ini saya masih punya, hari ini hanya sampai di 7050 karena ada resistensi 7100. Tapi overall cukup oke. Ya, olahraganya cukup oke ya. Oke, hari ini AC-nya masih net sell ya. AC-nya di brand masih net sell, volumenya masih belum keluar untuk brand, tapi nggak apa-apa kita pantau dulu. Punya sih, punya sedikit. Kita langsung cek dulu di sini kondisi dari brand. Memang di awal-awal dominannya seller ya, tapi di sesi 2 sebenarnya buyer-nya mulai dominan juga. Asingnya masih keluar teman-teman, yang net sell asing adalah AK, YU, BK, BO ya. Oke, kemudian BRPT juga hari ini bergerak, tapi sepertinya masih abot, masih alot ya. Nah ini closingnya aja tetap nih teman-teman. Padahal hari ini dia sempat di 1050 ya. Saya ada barang sedikit juga, nggak apa-apa kita pantau dulu pergerakannya dari BRPT, di mana asingnya justru masih masuk terus ya. Untuk BRPT justru asingnya masih masuk terus. Nah ini juga dominannya masih jualan ternyata. Dominannya masih jualan. Oke baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya, bahwa beberapa saham yang kita pantau kemarin ternyata akhirnya rebound ya. Nah disitulah perlunya kita memantau saham-saham tersebut, mungkin belum besoknya tapi setidaknya kita udah tahu ceritanya bagaimana kalau ini saham rebound begitu. Sehingga kita bisa beraksi lebih cepat dengan bereaksi misalkan ini barang secara tape reading mulai bergerak di opening dan kok ternyata cukup menarik, biasanya saya akan masuk. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.